Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya di YouTube. Nah, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, itu langsung saja subscribe ke channel saya supaya ketika saya buka komentarnya itu bisa langsung ketahuan mana yang mana pertanyaannya gitu loh. Karena kalau teman-teman yang belum subscribe, itu pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Saya kan lihatnya dari komputer ya, bukan dari handphone saya. Jadi ketika saya buka komputer saya itu kadang mau ketinggalan di bawah ya, pertanyaan-pertanyaan yang belum subscribe ya. Nah, lalu habis itu banyak yang ngingetin kembali, ini pertanyaan saya belum dijawab gitu loh ya. Jadi kalau mau pertanyaan jawab, tolong di subscribe dulu supaya saya bisa langsung kelihatan pertanyaannya di kolom komentar di komputer ya. Tapi kalau di handphone saya tidak bisa satu persatu ya, karena kan handphonenya komentarnya kan bukan hanya di satu video, di banyak video gitu loh ya. Nah, oke. Nah, langsung pertanyaan yang pertama. Coach, anak saya umur 11 tahun, dari belajar renang usia 10 tahun. Di usia sekarang 11 tahun sudah menunjukkan peningkatan yang tajam. Tapi kenapa sekarang sudah mulai sampai titik jenuh, bosan? Padahal kemarin bisa peringkat 3 O2SN tingkat kabupaten. Apa variasi program saya yang menjenuhkan ya? Kalau nurutin anak-anak pengennya selalu bermain, padahal sudah saya kombinasi latihan 30 menit sebelum selesai, pasti saya kasih waktu bermain. Nah, kalau untuk bosen anak umur 10 tahun, 11 tahun ya, harusnya sih belum ya Pak ya, karena kan umumnya itu kalau pembinaan itu jangka panjang lebih kurang 5 tahun, 6 tahun ya, lebih kurang ya. Kalau lebih panjang lagi itu lebih kurang 10 tahun, dan malah kemarin tuh pas waktu Coach Mike Piper datang ke sini itu dia bilang lebih kurang tuh 10 tahun ya. Nah, berarti kalau mereka mulai dari umur 10 tahun ya berarti hampir prestasinya kira-kira di 20 tahun ya. Nah, variasi program yang menjenuhkan ya coba dikaji kembali apa yang diperlukan anak ini, lalu habis itu apa yang membuat anak ini jenuh, mungkin itu ya. Lalu kalau untuk bermain ya 30 menit, mungkin karena anak-anak ini mau bermain ya tetap kasih aja, nggak masalah sih itu ya. Lalu kalau untuk peringkat 3 O2SN tingkat kabupaten, nah berapa nomornya, waktunya berapa gitu loh ya. Oke, itu ya mungkin ya saya bisa bantu. Kalau programnya menjenuhkan ya kasih variasinya lebih banyak sedikit gitu loh ya. Atau minggu pertama belajar bebas, minggu kedua belajar kupu, minggu ketiga punggung, minggu keempatnya dada ya. Itu mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan berikut adalah di sini, pertanyaan kedua ya. Nah, ini juga pertanyaan saya pilih ya, lebih kurang ada 10 pertanyaan ya, karena saya nggak mau buat juga terlalu banyak, kayak misalnya satu kali jawab pertanyaan itu bisa 16 pertanyaan apa 17 pertanyaan ya, karena selalu itu pertanyaan yang di paling akhir itu nggak kejawab ya. Nah, langsung aja. Coach, anak saya Putri umur 10 tahun bulan April ini, gaya kupu bulan April, kupu gaya kupu sprint dapat waktu 41, berarti 10 tahun ya. Coach, cara sprint gaya kupu yang benar agar bisa dapat di bawah 40 bagaimana ya? Nah, kalau umur 10 tahun itu ada untuk Putri ya, itu ada 2 ya. Satu yaitu kita masukin namanya speed set, tapi kalau speed set saya rasa sih terlalu cepat ya. Lalu habis itu cara yang kedua adalah kita naikin endurance-nya atau kakinya kita kuatin, itu otomatis nanti dia akan lebih kuat untuk sprintnya ya. Jadi set kaki misalnya kalau lagi ada set kaki 8 kali 100, 10 kali 100 itu boleh dimasukin kaki kayak kupu misalnya. Kaki kupu 8 kali 100, atau mau di mix 50-nya bebas, 50-nya kupu. Lalu habis itu boleh juga naikin aerobiknya misalnya. Kalau umur 10 tahun sih saya rasa nggak usah terlalu ngotot di speed set ya, karena ketika dia ngerjakan program misalnya di akhir-akhir, misalnya teman-teman kasih 8 kali 50, satu kupu, satu punggung, satu dada, satu bebas, jadi pantau juga
semua gayanya, 4 gayanya, jadi hanya kupu saja ya. Jadi ketika 8 kali 25 itu setiap 1 menit ya minta mereka untuk berenang cepat gitu ya. Nah, latihan seminggu ya 5 kali lah ya, 4 sampai 5 kali kalau umur 10 tahun ya. Oke, next berikut adalah pertanyaan ketiga. Nah, coach nanya lagi, kickset bagusnya pakai fins apa enggak? Apa dikombinasikan? Terus pakai target time enggak ya? Lalu yang pertanyaan kedua adalah tali resisten untuk anak cewek usia 12 sampai 13 tahun bagusnya yang berapa pounds atau lbs? Nah, jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Kickset bagusnya pakai fins apa enggak? Tergantung teman-teman. Kalau misalnya teman-teman set sprint misalnya 4 kali 25 atau 4 kali 50 khusus sprint aja ya pakai fins pun boleh, enggak pakai fins pun boleh. Nah, apa dikombinasikan? Terus pakai target time enggak? Kalau misalnya kickset itu umumnya tidak usah pakai fins ya. Kalau kickset umumnya kita langsung jalan misalnya 10 kali 100 atau 12 kali 100. Kalau misalnya dia mau masuk target time ya biasanya itu kan kalau standarnya lebih kurang di 2 menit ya per 100. Ataupun kalau dia belum kuat ya di 22 210 ya. Umur kalau untuk tergantung umur berapa ya. Kalau di sini umur 12 13 tahun udah boleh di standar 2 menit. 155 150 ya. Jadi per 100 meternya maksudnya ya, base-nya per 100 meternya kakinya lebih kurang di 150 sampai ke 2 menit. Nah, itu target intervalnya lah ya, interval yang harus dimasukin. Kalau target time sih tergantung teman-teman. Kalau misalnya mau buat program 12 kali 100 setiapnya misalnya teman-teman kasih 2 menit 40 atau 3 menit, tapi dia harus tendang base time dia tambah misalnya 20 detik misalnya. Katakanlah base time dia 110 ditambah 20 detik berarti dia harus tendang di 130 gitu. Ya itu pun boleh ya. Mau dikombinasikan dengan fins itu pun boleh, tapi kalau untuk kaki saya sarankan sih tidak menggunakan fins kalau yang sudah bisa ya. Tapi kalau yang anak-anak kecil yang belum bisa, kupu punggung bebas, itu bebas mungkin tidak pakai fins lagi. Tapi kalau kupu punggung boleh dikasih fins ya. Nah, lalu habis itu tali resisten untuk anak cewek usia 12 sampai 13 tahun bagusnya yang berapa pound? Nah, kalau tali resisten itu 12-13 tahun cewek itu boleh menggunakan yang warna hijau ya. Itu berdasarkan warna, itu stretch cord ya, itu long belt namanya. Itu ada mulai dari warna silver kalau nggak salah atau warna kuning. Lalu kedua itu kan long belt ya, beda dengan stretch cord yang pakai tangan ya. Beda dasarnya aja ya. Tapi kalau untuk warna ke atasnya misalnya kayak warna kuning paling ringan kalau nggak salah. Habis itu dia ada warna hijau, lebih berat lagi ada di warna merah, lebih berat lagi ada di warna biru itu. Jadi ada 4 itu variannya kalau nggak salah ya. Nah, warna kuning itu umumnya untuk anak-anak yang lebih kecil ya, kayak misalnya 9 tahun ke bawah ataupun 10 tahun 11 tahun, paling mentok 11 tahun. Tapi kalau 11 tahun ke atas itu 11 tahun 12 tahun 12-13 tahun itu udah boleh pakai yang namanya yang warna hijau ya. Oke. Tergantung juga berat badannya dia berapa ya, karena cord itu kan kalau ditarik terlalu mentok itu bakal patah juga ya, bakal putus juga ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang keempat nih di sini. Nah, apakah bisa di setiap sekolah di Indonesia ini punya kolam? Nah, kebetulan kemarin itu kita buatnya kebetulan ada di sekolah ya. Jadi kita buat tali lintasan ya. Jadi tali lintasan itu kita benahin supaya apa? Kolam itu kan kita pakai punya kolam sekolah. Nah, jadi kolam sekolah itu kan gak ada lintasannya awalnya. Jadi ketika latihan tuh anak-anak banyak yang miring ke kiri, miring ke kanan gitu loh. Nah, kenapa tujuannya kita harus buat tali lintasan supaya anak-anak ini ketika latihan tuh dia lurus gitu loh, nggak miring ke kiri ke kanan, nggak nabrak lah gitu ya kira-kira ya. Jadi
di sini teman-teman ada yang komentar apakah bisa di setiap sekolah di Indonesia ini punya kolam. Sebenarnya sih bisa ya, menurut saya ya. Harusnya sih tidak masalah ya Pak. Cuman mungkin dari segi lahannya itu mungkin perlu biaya ya untuk mungkin penambahan lahan, lalu habis itu perawatan kolam, lalu habis itu dari segi apa namanya maintenance-nya itu kan perlu biaya ya. Nah itu mungkin yang perlu dipertimbangkan oleh setiap sekolah, apakah bisa atau enggak untuk memiliki kolam gitu loh ya. Karena kan umumnya di sekolah itu kan ada fasilitas, misalnya kayak lapangan basket, lapangan kaki bola, ataupun kayak sejenis aula gitu, untuk misalnya ada katakanlah ada kayak permainan bulu tangkis, pingpong ya. Nah itu sebagian ada cabang olahraga yang mungkin atletik tuh, misalnya atletik. Kalau dulu di sekolah saya, waktu saya kecil, saya sekolah ada lapangan atletiknya, lapangan atletik, terus habis itu ada lapangan basket, ada sedikit kayak taman bermainnya lah ya, lalu habis itu ada aula untuk kayak bulu tangkis, lalu ada tempat senam, tari. Nah itu ya mungkin ekskul itu yang diaktifkan di sekolah ya. Nah penting nggak penting ya itu, karena kan formal, kalau pelajaran formal kan di sekolah. Di sekolah juga sebenarnya harus juga mengajarkan pelajaran informal ya. Tapi di lain sisi juga sebenarnya di klub juga sudah diajarkan kan gitu ya. Tapi ya bagusnya sih ya digabung, karena di Amerika juga seperti itu. Kalau mereka sekolah, kebetulan waktu tahun 2005 2006 waktu itu masuk namanya saya masuk ke program Indonesia Emas waktu itu, program Indonesia Bangkit ya kalau nggak salah, ya program Indonesia Bangkit. Waktu itu saya ikut program itu dan berangkat ke Amerika waktu itu ya, latihan 1 tahun. Nah di sana itu umumnya di situ sekolah di sampingnya udah kolam renang, jadi 4 kolam renangnya itu lebih kurang ada dua kali yang 50 meter, jadi kayak ada yang terbuka, ada yang di dalam ruangan gitu ya. Nah jadi memang penting ya kalau namanya ada kolam renang apa enggak di sekolah itu ya. Cuman kembali lagi pertimbangan biaya, lalu habis itu maintenance, perawatan dan lain-lain ya. Nah lalu berikutnya adalah pertanyaan keempat, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah coach, apakah benar kalau kita rajin berenang bisa melebarkan bahu dan meninggikan badan? Motivasi awal saya belajar berenang biar punya bahu yang lebar. Hehe. Nah sebenarnya gini, kalau untuk latihan renang ya, kalau benar-benar latihan ya benar itu bisa membantu meninggikan badan, karena kan otomatis ketika kita latihan sirkulasi darah kita tambah lancar ya, lalu habis itu metabolisme tubuh pun tambah cepat kan. Nah otomatis kan lapar, makan, ketika makan kan kita ada pertumbuhan tuh. Nah kalau pertumbuhan tinggi ya pasti ya. Lalu habis itu ketika kita berenang, kalau kayak untuk bisa melebarkan bahu itu benar apa enggak? Benar ya, karena ketika kita berenang ya, terutama kalau kita berenang gaya kupu bebas ya, itu bahunya otomatis kan gerak terus ya, mau nggak mau kan tambah lama otot-otot itu kan tambah besar gitu loh, jadi otomatis terbentuk jadinya namanya badan perenang gitu loh ya. Jadi bahu lebar, terus agak tipis, terus habis itu kelihatan agak lean gitu ya. Itu wajar karena apa, kita latihan itu berenang kan terus menggunakan tangan, itu kayak jalan kaki lah misalnya. Kalau kaki otot kita nggak kuat ya gimana mau jalan kaki gitu kira-kira ya. Jadi ada hal-hal yang memang ketika latihan berenang itu kita kan terus latih otot bagian bahu. Jadi otomatis mau nggak mau ya otot bagian bahu ini, otot rangkanya lalu otot tulangnya juga tambah kuat gitu loh ya. Otot rangka dan ototnya sendiri juga tambah kuat gitu loh. Nah berikutnya adalah, nah coach,
bisa menentukan potensi anak spesialisasi di perenang sprinter, menengah atau jarak jauh, idealnya di umur berapa ya? Atau spesialisasi ya, atau spesialisasi di ini saya jawab dulu yang pertama ya. Nah, kalau untuk jarak panjang, jarak jauh itu saya lebih sarankan untuk anak-anak yang lebih kecil ya. Jadi misalnya kalau udah dari kecil kita udah kenalkan yang namanya jarak panjang. Misalnya berenang minimal 400 meter. Lalu habis itu kalau bisa lebih panjang lagi, misalnya 800 meter, 1500 meter misalnya ya. Nah, itu sebentar ya. Saya coba cari lagi videonya itu, coach bisa menentukan nih dia. Nah ini dia pertanyaannya, sebentar ya. Oke. Nah, coach bisa menentukan potensi anak spesialisasi di perenang sprinter, menengah atau jarak jauh, ideal di umur berapa ya? Kalau anak kecil kita kenalkan yang namanya jarak jauh. Misalnya kalau anak umur 11 tahun, 10 tahun. Nah, kita usahakan kenalkan mereka ke nomor misalnya 400 meter, 800 meter gaya bebas misalnya, atau 200 meter gaya ganti misalnya. Nah, kalau mereka udah 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 12-13 sudah boleh kenalkan yang namanya 800, 1500. Nah, jarak menengah boleh, tapi dia hanya ngikut saja, tidak untuk utamanya. Dan jarak pendek juga seperti itu. Kayak misalnya sprinter, kita nggak usah mesti harus latih anak-anak sprinter, tapi ketika kita latih anak-anak jarak panjang, otomatis sprinternya dapat gitu loh ya. Jadi teman-teman harus pahami hal-hal seperti itu juga ya. Ketika kita ngelatih anak-anak jarak panjang, itu otomatis sprinter juga dapat. Kalau dia memang nanti ketika dia udah dewasa itu beralihnya ke sprinter, itu tidak jadi masalah, tapi minimal dia punya endurance sudah kuat gitu loh ya. Jadi jarak menengah itu lebih kurang ya boleh dikenalkan mulai umur 12 tahun, 13 tahun, 14, 15 itu udah harus dikenalkan, udah harus bisa berenang jarak menengah dan jarak jauh. Nah, kalau sprinter itu mungkin ketika nanti dia masuk KO1 udah boleh mulai masuk pelan-pelan ke lihat apakah dia memang betul mau di sprinter atau dia tidak di sprinter. Nah, jadi sangat tergantung sekali di mana dia maunya anak ini. Ketika dia udah umur 16, 17, 18 itu umumnya dia udah beranjak lebih dewasa, otot-ototnya pun sudah lebih jadi, makanya dia pun sudah bisa ngatur yang namanya sprint apa segala macam gitu loh ya. Tapi kalau ketika waktu masih umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, itu secara alami aja. Kalau dia memang mau ikut nomor 50 meter, 25 meter ya silakan. Tapi kalau misalnya 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu diajarkan langsung sprinter, ya saya tidak sarankan hal seperti itu ya. Oke. Nah, itu mungkin ya. Lalu untuk spesialisasi gaya itu sembari berjalannya waktu, kayak misalnya kita umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, itu pelan-pelan ketahuan nanti mana spesialisasinya. Nah, tapi itu pun tidak bisa pasti ketika kita tetap kenalkan yang namanya 4 gaya, kupu, punggung, dada, bebas. Lalu habis itu kalau bisa berenang gaya ganti. Nah, jadi di gaya ganti itu ketahuan kalau misalnya dia punggungnya jelek ataupun dadanya jelek. Nah, itu ketahuan tuh, mungkin dia berenang di kupu dan gaya bebas. Tapi kalau dia dada sama punggungnya bagus, berarti dia juga bisa berenang 4 gaya gitu loh ya. Jadi sangat bervariasi sekali dan tidak bisa dibilang di umur berapa atau di kelompok umur berapa anak-anak ini bisa dicek dia spesialisasinya gaya apa gitu loh ya. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau untuk perenang jarak jauh, saya sih lebih sarankan ketika anak-anak umur kecil itu sudah dikenalkan yang namanya jarak jauh ya. Oke, berikut adalah di pertanyaan ke-6 ini ya. Ini dia. Nah, pertanyaan ke-6 apa 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coach, anak didik saya umur 6 sampai 9 tahun, bagaimana cara membuat program latihan seminggu 3 kali latihan? Terima kasih coach.
Kalau umur 6 sampai 9 tahun seminggu ya cukup mungkin sekali. Kalau 6 tahun cukup sekali sih ya. 7 8 tahun juga cukup sekali ya. Tapi kalau udah 9 tahun saya sarankan 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu 2 kali, 3 kali. 7 tahun, 8 tahun pun udah boleh 2 kali sih ya. Tapi 9 tahun, 10 tahun itu mungkin 3-4 kali cukup ya. Tidak usah lebih dari situ, terlalu banyak juga nanti anak-anak ini jadi jenuh ya. Nah, bagaimana cara membuat program latihan seminggu 3 kali latihan? Terima kasih coach. Nah, kalau seminggu 3 kali latihan untuk anak-anak umur 6 sampai 9 tahun itu boleh teman-teman buat kayak misalnya drillnya ya. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya di program 3D cycle juga ya. Nah, jadi minggu pertama kupu, minggu pertama bebas, minggu keduanya punggung, minggu ketiganya kupu, minggu keempatnya dada. Jadi teman-teman boleh boleh pastikan ketika anak-anak ini berenang kupunya masih belum benar di bagian mananya, apakah dia perlu drill atau dia perlu kaki. Nah, umumnya anak umur 6 sampai 9 tahun yang perlu dikuatin adalah kakinya. Ya, karena kan mereka selalu tenggelam selalu berenang itu dengan posisi badan turun ke bawah ya, umumnya ya. Nah, jadi harus perbaiki kakinya satu, kedua baru dimasukin drillnya. Nah, ini pada saat drill boleh menggunakan fins ya. Jadi contoh aja pemanasan misalnya minggu pertama 5 kali 100-nya semua bebas, minggu keduanya bebas punggung, minggu ketiga bebas kupu, minggu keempatnya itu bebas dada gitu loh ya. Jadi ada 4 minggu yang teman-teman boleh pikirkan ya. Minggu pertama bebas, kedua punggung, ketiga kupu, minggu keempatnya itu gaya bebas ya. Nah, lalu habis itu untuk pemanasannya boleh 4 kali 100 misalnya. Sama, kalau kupu ya 25 bebas, 25 kupu. Kalau dada ya 25 bebas, 25 dada. Kalau punggung, kalau mau dibuat punggung semua boleh. Tapi kalau nggak mau ya 25 bebas, 25 punggung. Lalu habis itu kupu. Lalu habis itu kaki. Kita masukin kaki nih 8 kali 100 misalnya. Ya berdasarkan minggu. Minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempatnya dada. Habis itu kita masukin lagi yang namanya drill 8 kali 50. Nah, drill mana yang perlu dimasukin ke anak-anak itu kita pikirin. Diulang 2 ronde 8 kali 50 ya, lebih kurang istirahatnya 30-40 detik lah ya. Kita pakai fins, lalu gerakannya harus benar, itu fokus di situ. Nah, baru 8 kali 25, 1 kupu, 1 punggung, 1 dada, 1 bebas ya. Nah, berikutnya adalah di sini. Maaf, pakai bahasa Indonesia aja biar semua orang ngerti bahasa cross itu apa maksudnya. Terus ada bahasa yang lain istilahnya ibu nggak ngerti. Nah, kalau cross itu adalah lewat ya. Cross itu kayak silang gini ya. Jadi ketika berenang itu tangan ini melewatin garis lurusnya ya. Sama halnya dengan jalan kaki. Kalau jalan kakinya cross kiri kanan ya itu silang namanya ya. Kalau bahasa-bahasa di renang umumnya ada yang bercampur dengan bahasa namanya swim language ya, ataupun swim lingual. Nah, misalnya pace berapa, lalu on berapa, lalu habis itu speed, aerobic, race pace. Nah, itu kita harus pelajari. Tanpa pun kita misalnya pakai bahasa Indonesia pun kita harus lebih kurang di kayak adopsi gitu ya. Jadi nggak bisa mentah-mentah hanya menggunakan bahasa Indonesia ya, kita adopsi gitu loh, supaya lebih kurangnya di mana gitu loh ya. Kira-kira seperti itu ya. Tetap saya menggunakan ketika menjelaskan itu tetap menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, paling 2 ya terakhir ya di sini. Nah, anak kami sudah 11 tahun, coach, usia 11 tahun, sudah 1,5 tahun belajar berenang. Utamanya pengen tinggi badan maksimal. Untuk bebas 50 meter 42 detik, dada 50 meter 44 detik sekarang. Di video mana step-step program coach yang perlu kami lihat agar baik pertumbuhan badan dan bisa berprestasi dengan usia 11 SD kelas 5. Putra atau putri Pak ini?
Nah, kalau untuk pengen badan maksimal ya streamline ya. Umumnya kita stretching, kedua habis itu latihan yang benar, makan gizi itu penting ya. Ketika protein itu asupannya kurang ya akhirnya anak-anak ini juga nggak bisa bertumbuh ya badannya. Protein penting, kayak misalnya ayam, ikan, itu saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Ayam, ikan, daging sapi, lalu habis itu adalah high quality protein, kualitas tinggi protein yang langsung dimakan, jadi alami, langsung bisa diterima oleh badan ya. Nah, ikan, ayam, daging seafood ya, ikan, ayam, daging sapi ya, itu adalah high quality protein, itu penting ya kalau untuk gizi ya. Nah, lalu pertanyaan ke-10 terakhir, izin nanya coach, gaya apa yang paling efektif untuk membentuk daya tahan daya tahan, misal berapa set tiap latihan untuk membentuk daya tahannya. Terima kasih coach, salam kenal dari Kepulauan Bangka Belitung, Babel. Nah, paling efektif adalah umumnya gaya bebas ya, tapi kalau mau di mix silakan, boleh bebas kupu, boleh bebas dada, boleh bebas punggung. Nah, lalu misal berapa set ya, kalau setnya adalah misalnya 10 kali 200, 10 kali 300, 10 kali 400 ya. Nah, itu sih set aerobik ya, daya tahan. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video, bye.